Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di kelas online untuk pelajaran prakarya kelas 8 semester ganjil SMP Negeri 1 Jenggawa. Bersama saya Fathur Rosi SPD. Hari ini kita akan belajar jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Semangat belajar anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran peserta didik. Siapkan buku paket prakarya kelas 8. Siapkan buku catatan dan alat tulis jika nanti dalam video pembelajaran ada yang perlu dicatat. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan jenis kerajinan bahan lunak. 2. Menjelaskan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam yaitu A. Tanah liat, B. Flower clay, C. Kulit, D. Getah nyatu, E. Bubur tisu. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak buatan berupa A. Polimer clay, B. Gips, C. Fiberglass, D. Sabun, E. Lilin, F. Parafin. Ciri-ciri bahan lunak alam. A. Tanah liat. Memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir. B. Kulit. Berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. C. Getah nyatu. Merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. D. Flower clay. Berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Flower clay juga dicampur dengan air. Kerajinan flower clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan flower clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warni yang cemerlang. Ciri-ciri bahan lunak buatan. A. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan,
polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. B. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis dapat membuat fiberglass cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. C. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. D. Gips wujudnya adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir padat. Dapat diparut dan dihaluskan dan dibentuk seperti flower clay. Ketika didiamkan akan mengeras. Pewarnaan dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Anak-anak, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.